masukan dan pertemuan ini teman-teman. Tapi apa sih yang akan kita bahas kali ini? Baik, saudara Esther. Menurut saya topik yang dibahas hari ini bisa tentang pendidikan di kalangan anak muda. Yang lain? Baik, Saida. Bagaimana jika kali ini kita membahas tentang topik korban pelecehan? Malu deh, Terus, Bagaimana kalau semua ini kita bahas tentang manajemen waktu? hampir tidak ingatnya. Bukannya dari Tentang begal ya teman. baik. Menurut teman-teman, tapi apa sih yang pertama kita bahas? Udah tahu bedanya. Saya saja. Kenapa itu penting dibahas? Karena banyak mahasiswa di kita yang sebagai mahasiswa banyak yang sering membuang-buang waktu kita, tidak mengatur waktu kita dengan baik, biar kita bisa mengaturkan hidup. Terima kasih. Selain itu, Nah, topik yang kedua dibahas yang ketiga jadi topik yang ketiga itu korban pelecehan. Melukis empat. Topik yang keempat akan dibahas itu tentang perjudian di kalangan anak muda. Jadi yang pertama tadi tentang manajemen waktu, yang kedua tentang begal, yang ketiga tentang korban pelecehan, yang keempat tentang perjudian, dan yang kelima itu tentang perundungan terhadap teman sebaya. Apakah teman-teman siap untuk melakukan kelompok? Siap. Topik yang pertama yang kita bahas itu yaitu manajemen waktu. Nah, menurut teman-teman, seberapa penting sih topik ini kita bahas, topik manajemen waktu? Mengapa penting kita bahas? Agar kita pandai mengatur waktu kita untuk belajar, untuk bermain, jadi waktu kita tidak terbuang sia-sia. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Baik. Membahas topik itu Karena banyak dari kita yang sering membuang-buang waktu sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai dan mungkin karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik. Menurut saya kenapa penting membahas topik ini? Karena supaya kita juga tahu untuk bagaimana itu cara, dampak, dan faktor penyebab yang tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Terima kasih. Baik teman-teman, jadi dapat saya simpulkan bahwa topik ini tuh penting dibahas tuh karena banyak dari kita yang sering membuang-buang waktu sehingga banyak pekerjaan yang terbengkalai dan menumpuk karena tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik. Selain itu juga agar mengetahui bagaimana cara, dampak, dan faktor penyebab tidak bisa manajemenkan waktu dengan baik. Apa sih faktor penyebab dari manajemen waktu ini menurut teman-teman? Faktornya. Baik. faktornya itu menurut saya tidak menentukan prioritas, lalu kurang fokus, terlalu banyak mengambil kewajiban. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik. Menurut saya faktor penyebabnya itu kurang memperhatikan kesehatan juga, lalu tidak bisa menolak ajakan baik itu dari teman, saudara, juga keluarga, lalu tidak dapat merapikan tempat juga. Mungkin ada teman-teman yang baik. Jadi faktor itu bisa jadi seperti menunda pekerjaan, terlalu dalam bermain sosial media. Baik, jadi dapat saya simpulkan bahwasanya faktor penyebab dari manajemen waktu itu tidak menentukan prioritas, terus kurang fokus, terlalu banyak mengambil kewajiban, kurang memperhatikan kesehatan, tidak bisa menolak ajakan teman, dan menunda pekerjaan. Nah, berikutnya
apa sih dampak dari tidak dapat menerjemahkan waktu menurut teman-teman? Baik. Tidak dapat menggunakan waktu itu menurut batas waktu tugas kegiatan sering tidak terpenuhi karena kebiasaan yang membuat pekerjaan dan agenda atau kegiatan yang saling bertabrakan sehingga tak satu pun yang bisa berjalan dan terselesaikan dengan benar. Kewalahan atau kebingungan mengerjakan apa atau yang mana dahulu karena ada pekerjaan yang terlalu banyak yang harus dikerjakan. Baik, apakah ada yang menambahkan? Jadi salah satunya itu juga terlalu cepat beralih dari suatu kegiatan lainnya, sehingga ada perasaan tidak puas akan hasil yang diraih dan tidak punya cukup waktu untuk istirahat atau hubungan personal di lingkup perasaan tidak nyaman karena terlalu banyak detail dan tuntutannya. Baik, terima kasih. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya dampak dari tidak dapat menerjemahkan waktu itu yaitu seperti tidak dapat menyelesaikan tugas dengan baik, terus kewalahan atau kebingungan mengerjakan apa sih yang akan dikerjakan, atau dia itu bingung yang mana sih yang mau dikerjakan dia karena mungkin itu udah dekat sama deadline-nya, banyak dekat sama deadline dia bingung, jadi tugasnya itu tidak siap dan amburadul. Nah, menurut teman-teman apa sih upaya yang dapat dilakukan untuk menerjemahkan waktu? Jadi upaya yang dapat dilakukan agar dapat memanajemen waktu itu dapat membuat rencana, terus disiplin terhadap waktu dan fokus dengan apa yang dikerjakan. Terima kasih. Apakah ada yang menambahkan? Tambahannya itu upaya atau solusi agar kita bisa mengurangi waktu, kita harus dapat mengontrol kita dalam bermain HP, gadget itu, baru memilih rencana prioritas yang mau dikerjakan terlebih dahulu untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih. Nah, jadi dapat saya simpulkan upaya atau solusi yang dapat dilakukan manajemen waktu itu yang pertama itu membuat perencanaan, disiplin waktu, fokus dengan apa yang dikerjakan, tidak selalu bermain sosial media atau bermain HP, terus memilih rencana prioritas dan berani mengambil keputusan dan jaga kesehatan. Nah, jadi kita habis membahas tentang topik manajemen waktu nih. Setelah membahas topik ini, apa sih komitmen yang akan teman-teman lakukan untuk berikutnya? Baik, Esther. Jadi komitmen saya yaitu selalu bersyukur dan nikmati apa yang Tuhan berikan kepada kami dan mencoba membagi waktu sehingga dapat beraktivitas yang baik dan juga beraktivitas dengan baik dan mengatur waktu kapan saya harus menggunakan sosial media. Baik, terima kasih. Apakah ada yang berkomitmen lagi? Baik, Saidah. Jadi komitmen saya itu jangan membuang waktu, dan saya juga berkomitmen akan membuat daftar prioritas untuk jadwal diri saya, serta saya harus melihat kelebihan yang saya punya. Oke, baik. Imeng-meng. Oke, baik. Apakah ada yang berkomitmen lagi? Baik. Jadi komitmen saya itu selalu ingat bahwa waktu itu adalah emas dan berharga. Saya juga akan mencoba memanajemen waktu saya. Baik, terima kasih. Apakah ada yang berkomitmen lagi? Teman-teman, topik 1 sudah selesai kita bahas. Kita juga sudah berkomitmen. Kita lanjutkan membahas topik yang kedua yang disampaikan oleh Elmina. Setelah teman-teman, kita lanjut topik yang kedua itu adalah legal. Menurut teman-teman, mengapa penting topik ini dibahas? Menurut saya kenapa penting topik legal ini dibahas, karena sekarang
seperti di kota-kota besar, bahkan di kota-kota kecil kayak kampung asalnya itu desa tanpa memandang kalau itu kota Beda loh bang, kalau tak kayak gitu ibu kota Aceh Tengah. maksud apa berbeda itu dia masih Silahkan Menurut saya agar Iya, di bawah juga tidak masih lagi untuk desa. Jadi kalau orang apalagi saat pulang dari kuliah atau saat pulang dari bermain melewati jalan-jalan yang apa tuh yang lempar sunyi terong gitu. Jadi gitu, kita yang dari atas tinggi. Karena di Cakeng agar tidak terjadinya seperti itu seperti begal. Baik, terima kasih. Saya ada yang mau menambahkan? Silakan. mungkin di kota ini kan lagi marak-maraknya begal nih. Gimana tuh Naim? Mungkin Apa kegiatan begal ini itu sampai memegang nyawa. Jadi penting agar kita tahu Itulah gimana sih caranya untuk menghindari agar tidak terjadi itu di situ menghilangkan nyawa. ketua. Baik, terima kasih teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa topik tentang Ada yang begal mengulang. ini penting dibahas karena agar kita lebih berhati-hati dalam berkendara ya kan, agar kita bisa berkendara itu jangan malam-malam gitu. Biar kena begal, oke? Menurut teman-teman, apa faktor penyebab begal ini terjadi? Ada satu orang silahkan. Jadi Faktor penyebab itu yang pertama adalah kurangnya akses terhadap laporan pekerjaan dan sumber pendapat yang layak dapat mendorong sebagian orang untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Baik, terima kasih. Ada yang menambahkan? Silahkan. Nah, yang kedua itu lemahnya penegakan Itu hukum. yang Nah, jika penegakan hukum yang kurang tegas atau efektif, hal ini dapat memberikan peluang bagi pelaku yang melakukan tindakan kejahatan seperti begal. Nah, tanpa rasa takut dan hukum yang simpel. Jadi orang ini mungkin karena kurangnya itu penegakan hukum di kota-kota ini, jadi ya begal itu nggak takut gitu. Nggak bakal kena gitu dipikir. yang itu namanya ancol-ancol itu. Ada yang Kan daerah situ kan? menambahkan? Silahkan. Yang orang dekat, yang ancol-ancol. Faktor penyebabnya itu mungkin karena dia sudah pernah memakai narkoba. Jadi kan narkoba ini terus-terus pakai lagi kalau habis beli. Nah, mungkin dia karena nggak ada duit, jadi dia membegal. Dari begal itu dia dapat misalnya kereta dijual baru dibelikan untuk narkoba. Baik, terima kasih. kemarin jadi Padahal belum waktunya untuk yang itu entahnya tapi kami pendidikan. ambil Jadi kan ngetes lagi kurangnya pendidikan yang berkualitas, jadi dia juga bisa mengembangkan dia loh lebih baik gitu. Karena juga kayak pergaulan sebagai masyarakat, jadi dia pendidikan kayak sikap Tidak gini aja, kurang. Di daerah kau itu banyak Karena dia yang pergaulannya juga kan tidak bagus. besar, dia tadi kurang dalu, dalu. Teman, dapat disimpulkan bahwa penyebab begal ini ada tadi faktor ekonomi ya kan. Kedua itu karena penegak hukum yang kurang tegas. Yang ketiga itu karena narkoba, sehingga seseorang itu jadi punya pembegal agar bisa menghasilkan duit untuk membeli narkoba. Yang keempat itu tadi karena kurangnya pendidikan. Dapat saya tambahin lagi bahwa faktor penyebab ini itu karena lingkungan teman-teman kita sebelum kita ikut-ikutan dengan teman-teman. Baik, selanjutnya itu apa dampak begal dulu atau hilir dengan lupa Bang. Itu kampanye dari serta. Silakan Herina. Sebelum itu nama desa Oh, tempatnya apa begitu? Iya, festival nasional. Nah, itu di situ Korban sering mengalami cedera serius akibat serangan ikan. Beberapa korban bahkan mengalami trauma jangka panjang yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karena trauma.
karena begal. Iya. Nilainya kan menjamu semuanya. Dia tahu keluar gitu. Si pelaku atau yang kita bahas Pelaku. kita yang dibegal, Yang dibegal. kita yang dibegal. Kita kan sama Kita Oh iya, bisa juga sih kita lakukan dari begal itu. mungkin dapat tandang nyawa karena seperti ada di kita banyak orang dibegal sampai meninggal. Jadi banyak kayak jadi Oh, pantas ya. mungkin yang Ya memang berempat. Mungkin apa? Oke, terima kasih. Silahkan Saida. Baik, jadi dari dampak aksi begal ini juga sangat merugikan kan, merugikan korban secara fisik dan juga finansial dan emosionalnya dia. Jadi selain kehilangan barang berharga, korban juga sering mengalami cedera serius akibat dari serangan begal ini. Jadi beberapa korban juga mengalami trauma jangka panjang yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka begitu. Terima kasih. Dijual. Ada yang saya ingin ini kan. menambahkan dampak dari begal ini mungkin ada rasa tidak Pelawan, nyaman iya. di mana Pelawan di masyarakat itu nenek jadi awak tidak yang nyaman. sana Misal semangka, kemarin. jam 9 masih biasanya yang biasanya bisa keluar Kebanyakan warung, jamnya sih. terus segala macam. Nah setelah begal ini ada rasa yang nggak nyaman dari masyarakat, nanti kalau keluar aku jam 10 nanti dibegal. Ada kalau yang dari kampung itu lagi dijual di supermarket. Oke, terima kasih teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa dampak begal ini Ada juga ada dijual tadi di karena pasar itu di pajak. dampak itu kita jadi trauma ya kan, baru dari COVID tadi karena kehilangan nyawa, baru dari Esther tadi jadi takut ya, ketakutan keluar malam-malam. Kalau Saida di Mint itu kameranya mati semua ya? merugikan korban dari finansial, fisik, emosional. Oh ya. Orang itu enggak. Orang itu enggak ada nampak. kita lanjutkan. Oh, Menurut teman-teman, tapi ini ada yang satu Bang. bagaimana solusinya agar begal ini bisa berkurang? Oke, silahkan. Agar begal ini kayak bisa berkurang dan remaja itu kayak mulai menjauhkan hal-hal dari yang negatif seperti itu. Syaratnya itu dari itu sih, pihak berwajib lebih mengetatkan hukum kan, lebih mengetatkan kayak polanya gitu. Kayak kan misalnya kalau kayak kita lihat di TV kan yang polisi patroli, kan pasti bakal ada kayak pengurangan gitu. Karena banyak yang takut karena setiap malam polisi akan patroli gitu kan. Jadi menurut saya itu lebih ke hukum untuk kepolisian lebih aktif lagi gitu merangkul warga-warganya gitu. Oke, terima kasih. Silahkan. Saya ingin menambahkan Padahal itu kan rumahnya. dari Oh, kalau apa ya jauh. begal lagi itu Kalau pertama ini hotel pada ada. begal ya itu pertama harus ada niat dari diri kita sendiri mau keluar dari zona Iya, itu iya. supaya setelah keluar dari ada niat untuk keluar dari zona mungkin kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan supaya kita bisa menjalankan hari-hari kita, menjalankan hidup kita dengan baik, hidup dengan jalan mungkin jangan cara pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan karena kan tadi kan begal ini terjadi karena faktor ekonomi. Nah, ekonomi itu mungkin terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, maka mereka memutuskan untuk membegal. Nah, jadi mungkin pemerintah dapat membuat lapangan pekerjaan agar semua yang bisa bekerja. Terima kasih teman. Ada yang menambahkan? Tidak ada ya. Baik teman, dapat saya simpulkan bahwa solusinya itu ada yang lebih mendekatkan diri, sering beribadah supaya kita belajar hal-hal yang baik. Yang baru solusinya yang kedua itu aparat kepolisian harus lebih tegas itu dalam membuat peraturan, sering patroli kata Saida tadi ya. Baru solusi yang ketiga itu pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan untuk semua anak-anak
yang usia 20-an ya, biar mereka tuh mengurangi aksi begal mereka. Apa komitmen teman-teman selanjutnya setelah kita bahas topik ini? Silahkan Kopi. Mungkin saya akan lebih berhati-hati ketika berumah, apalagi keluar malam, agar saya dapat menghindari budaya tersebut agar tidak terjadi yang tidak saya inginkan. Baik, ada yang menambahkan? Silahkan Herina. Saya akan meningkatkan kepedulian dan solidaritas masyarakat dalam mencegah tindakan kejahatan begal. Terima kasih Herina sudah berkomitmen. Teman-teman, topik 2 sudah selesai kita bahas. Nah, kita juga sudah berkomitmen tadi ya teman. Kita lanjutkan membahas topik yang ketiga. Para teman-teman, kita akan melanjutkan ke topik kita. Topik ketiga kita kali ini adalah korban pelecehan seksual. Baik, menurut teman-teman, mengapa penting kita bahas topik tentang korban pelecehan seksual saat ini? Silakan. Oke, menurut saya mengapa penting topik pelecehan seksual, korban pelecehan seksual ini dibahas agar kita bisa lebih melindungi diri kita. Mengapa penting membahas topik ini? Salah satunya itu ini lebih ke korban ya, agar korban itu merasa mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya. Kan banyak kan korban pelecehan ini yang berdiam diri aja, dia nggak berani speak up gitu karena kan takut sama lingkungannya. Ada yang bilang kamu sih kayak gini gitu, malah menyalahkan dia yang jadi korban begitu. Ada yang ingin melanjutkan lagi? Jadi dapat disimpulkan itu ada agar bisa ada yang seperti yang bilang tadi, agar bisa melindungi diri kita, dan yang disampaikan saya tadi ada agar korban mendapat dukungan dari keluarga, dari lingkungan sekitar dia, agar dia tidak kepikiran lagi merasa dia merasa salah gitu, dia yang salah gitu. Dan selanjutnya itu ada apa faktor penyebab terjadinya apa penyebab terjadinya pelecehan seksual. Akulah. Jadi faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu yang pertama karena cara berpakaian. Banyak sekarang anak-anak atau remaja bahkan nenek-nenek udah ikut fashionnya sekarang yang pakai crop lah, yang pakai pendek lah, demi ingin memposting ke blog sosial media. Kalau dibilang itu walaupun pakai buka, ada aja kekerasan seksual terjadi tapi dia pakai itu banyak. Jadi itu salahnya di yang korban pelecehan seksual itu otaknya nggak ruangan, kalau ruangannya banyak sekaligus saja. Jadi menambahkan Jadi salah satu faktor penyebabnya itu adanya keinginan dari pelaku kan. Jadi pelaku ini kayak ingin kali, terus itu adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku pelecehan begitu, kayak cara berpakaian begitu. Tapi ada juga sih beberapa yang pakaiannya tertutup masih terlibat pelecehan. ada Itu faktornya ada yang faktor menyerahkan diskresi ke fakultas teman-teman kita ya, makanya kita harus pandai-pandai dalam memilih teman kita. dan ingin menambahkan Kalau pengaruh alkohol itu bisa banget karena mabuk dia jadi Iya, kalau banyak menunggu jadwal moderator. Mungkin faktor penyebab itu karena pengaruh alkohol atau obat-obatan gitu. Nah, mungkin pas dia konsumsi alkohol atau obat-obatan, dia tuh secara nggak sadar, mungkin dia tuh nggak ingin melakukan pelecehan seksual, tapi secara tidak sadar karena terpengaruh oleh alkohol, dia tuh melakukannya gitu.
Jadi dapat disimpulkan apa faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual itu. Tadi ada seperti dikatakan teman kita Esther, karena cara berpakaian, kayak nenek-nenek tadi dapur tua, berdiri, iya. Habis itu yang dikatakan Saida tadi kayak dia mendorong pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan itu, dan tadi ada juga yang karena lingkungan, karena teman, jadi kita harus memilih teman agar kita bisa tidak melakukan itu. Di situ tadi pengaruh alkohol, narkoba dan lain-lain. Jadi selanjutnya itu ada apa dampak dari ini dari pelecehan seksual tersebut. Ada yang dampaknya itu korban akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu korban akan stres dan juga korban akan tidak berani speak up. Menurut saya dampaknya itu untuk korban yang pertama, mungkin dia akan merasa jadi tertutup orangnya kayak gitu ya, karena merasa dirinya itu udah gak suci lagi, udah gak bagus lagi, udah setara lah berkawan sama teman-temannya. Lalu mungkin kalau misal korbannya itu pelajar, korbannya itu akan terganggu lah fokus untuk belajar. Mungkin dia akan putus sekolah gara-gara itu, merasa udah nggak cocok. Lalu untuk pelakunya mungkin itu akan masuk penjara yang mendapatkan setimpal apa yang jadi dampaknya itu ya psikologisnya terganggu kan, kejiwaannya terganggu, terus itu dia juga mungkin bakal terkena serangan kayak penyakit seksual gitu, jadi terjangkit penyakit seksual gitu seperti HIV kan gitu. Jadi terus itu juga menyebabkan kematian nih buat si korban, seperti dia kayak menutup diri gitu kan, dia kayak pikirannya udah ruwet lah gitu, kayak mikirkan hal-hal yang udah nggak betul. Jadi akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri agar di apa namanya, kayak iya dia bisa keluar dari zonanya ini loh, dia nggak merasa sakit lagi gitu. Jadi dia memutuskan untuk bunuh diri. Jadi ada teman-teman yang ingin lagi mungkin dampaknya itu korban ini bakal merasa harga diri itu rendah karena sudah dilecehkan, terus hilangnya kepercayaan diri korban. Terus yang itu mungkin korban bakal lebih banyak yang tahu ketimbang berjualan. Emosionalnya kayak marah, terus sedih itu nggak beraturan, kadang marah, kadang apa, terganggu emosionalnya. Terus mungkin dia sering mengalami ketakutan atau kewaspadaan yang berlebihan terhadap orang lain. Mungkin dia itu akan takut bersosialisasi kepada orang lain karena telah melakukan pelecehan. Contoh nih, kau kalau jualan kan tengok-tengok lokasi kan. jadi Sini rame dapat enggak? kita simpulkan apa dampak Aku cocok nggak ya buka di sini? Kira-kira rame enggak? korban akan trauma, jadi pembeli itu merasa stres, merasa tertutup, merasa dirinya itu nggak suci lagi, kayak dia lebih ke introvert gitu, dan jadi itu psikologisnya itu terganggu, jadi dia merasa diri itu kayak nggak percaya diri lagi, kayak nggak ini, aku nggak pantas teman sama dia masih punya harga diri, sedangkan aku nggak lagi gitu. Iya betul. Ya, habis itu bagaimana solusi menurut teman-teman, bagaimana solusi untuk korban pelecehan seksual tersebut? Ya, silakan Saida. Mungkin solusinya itu seperti mulai dari orang terdekat sih ya, mulai dari keluarga atau teman gitu, mengajak dia berkomunikasi, membawa dia ke psikiater gitu kan, untuk membenahi psikisnya nih loh, agar dia tidak terganggu dengan apa yang sudah dialami dia begitu.
Dari saya solusinya itu menurut kepada kita dan juga kepada teman-teman kita memberitahu supaya tidak memakai baju crop, menjaga pakaian Pak, terus menjaga cara bicara, jangan kayak ada besar-besarnya gitu. Sosiologi Mungkin solusinya itu tuh mendorong korban untuk berani melaporkan insiden pelecehan seksual. Karena kan mungkin mereka tuh takut, nggak ada nyali untuk melapor ke apa. Terus yang kedua, menyediakan layanan konseling dan mendukung bagi korban pelecehan. Nah, mungkin korban-korban ini kan setelah menghadapi pelecehan seksual, mungkin mental mereka ini rusak. Nah, mereka membutuhkan layanan konseling agar seperti yang bilang Sajidah tadi, dan dampaknya itu bunuh diri ya kan, karena sering mendiam diri. Jadi kita perlu memberi mereka konseling. Saya pernah jadi itu jangan menonton video 18 ke atas ya, belum dewasa. Kita juga harus belajar bela diri agar kita bisa menjaga diri kita ya. Solusinya seperti itu, orang tua itu harus mengajarkan kepada anaknya sejak Pendidikan seksual. Bagaimana kita praktik mengajar dan dapat disimpulkan orang kita sama dengan PMP magang gitu praktik mengajar orang itu juga. seperti yang teman-teman katakan itu mulai dari keluarga, teman lingkungan kerabat yang kayak PLP ini sama dengan magang akan yang membangunnya itu ke psikiater. Dan apa namanya habis itu kayak kita sebagai perempuan menjaga pakaian, menjaga dari cara kita kayak tidak terlalu meli-meli, apalagi depan laki-laki. Kayak di situ kita kayak mendorong korban untuk melapor ke pihak yang berwajib, biar dia nggak takut gitu loh. Kayak dia punya teman, oh ya masih ada yang peduli sama aku gitu. Habis itu kayak kita kayak janganlah kayak menonton video yang ya video dewasa, video yang enggak seperti itu. Kayak nanti itu bisa jadi kayak kita jadi kayak menonton, kita tengok kok dia keenakan, nanti kita kayak jadinya ingin ini ada niat kayak aku kayak gitulah, jadi itulah kayak kita kan nggak ada tuh siapa yang mau sama kita kayak melakukan itu. Jadi kayak pas ada kesempatan kayak dia nampak cewek seksi kayak ini kesempatan kayak dia nengok sunyi kak, disitulah jangan ambil kesempatan kayak bisa lakukan itu. Baik, dari bimbingan keluarga kita kali ini apa komitmen yang kedua? Jadi saya akan berkomitmen, saya akan menjaga pakaian saya, tidak berpakaian top, baru saya juga akan cara bicara saya supaya tidak meni-meni. Komitmen saya akan menjaga diri saya sendiri, karena saya kan juga saya cewek. Saya mungkin berusaha belajar bela diri agar saya bisa menjaga diri saya sendiri. Terus yang kedua, saya memiliki adik. Nah, saya akan mengajari adik saya tentang pendidikan seksual. Komitmen dari saya ini, saya akan membatasi penggunaan media sosial, karena di media sosial ini sudah banyak beredar streaming video atau situs yang begitu. Jadi saya akan berusaha untuk membatasi saya bermain media sosial agar terhindar dari hal-hal yang begitu. Terima kasih. Teman, topik kita sudah selesai kita. Kita juga sudah melakukan pengajuan komitmen. Kita lanjutkan membahas topik yang keempat. Baik teman-teman, BKP kita lanjutkan. Topik yang keempat ini kita bahas tentang perjudian. Baik, menurut teman-teman mengapa penting topik ini dibahas? Siapa? Boleh duluan, saudara. Mungkin mengapa penting karena perjudian ini tuh melanggar undang-undang. Jadi mungkin dengan ini kita tahu faktor-faktor apa saja dan dampak apa saja gitu. Silakan.
Jadi mengapa penting perjudian ini dibahas? Karena generasi muda di bawah umur, di generasi muda sekarang di bawah umur itu sudah terikut-ikut bermain judi yang membuat dirinya itu kayak merasa keren kalau udah mengikuti judi seperti itu. Penting dibahas itu karena banyak beredarnya link situs-situs perjudian sehingga anak muda itu mencoba untuk berjudi. Terima kasih. Ada lagi teman? Baik, berarti dapat saya simpulkan generasi muda di bawah umur sudah terikut-ikut bermain judi yang membuat dirinya itu merasa keren. Terus itu beredarnya link tentang untuk berjudian online ini kan. Terus itu melanggar undang-undang tentang perjudian. Baik, selanjutnya itu apa faktor penyebab dari perjudian ini? Ya, siapa ini yang duluan teman? Ya, silakan. Mungkin faktornya itu bisa diiming-imingi hasil yang lebih banyak. Misal dia mendepositkan atau memasukkan uang ke link perjudian tadi itu 300. Jadi yang punya link itu mengiming-imingkan akan mendapatkan misalnya 5 juta yang lebih besar dari depositnya. Yang itu membuat kecanduan pada yang penggunanya. Silakan. Mungkin faktornya itu karena terikut-ikut dengan teman atau saudara. Ada lagi teman? Ya, silakan. Mungkin perekonomian yang tidak stabil, karena kan tadi seperti bilang Esther itu seperti diiming-imingi duit ya, kayak mendepo 300 dapat 5 juta gitu. Teman? Ya, silakan. Itu adalah untuk kesenangan walaupun itu sementara. Berarti dapat saya simpulkan perjudian online ini kayak iming-imingnya sangat besar kan, jadi membuat orang tertarik untuk mengikuti perjudian ini padahal dia tidak tahu nih kelanjutannya dia menang atau tidak, ya begitu. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya itu apa sih dampak dari perjudian ini teman-teman? Ya, siapa nih yang duluan? Serina, silakan. Dampaknya itu risiko jiwa karena harta dan investasi harus dipakai ke hal yang tidak baik untuk judi. Ada lagi teman? Opi, silakan. Mungkin bakal masuk penjara karena kan judi itu melanggar undang-undang. Dampaknya itu mungkin akan membawa orang tua kayak aku ini padahal duit bulanannya segini, dia minta segini supaya bisa Uangnya dipakai buat berjudi gitu. Iya, Esther. Dampaknya itu yang pertama akan kerusakan hubungan sosial, yang mana itu mungkin dia akan meminjam uang kepada saudara terdekatnya atau kepada teman-teman dan dia memasukkan uang pinjaman itu untuk judi. Ternyata judinya itu nggak menghasilkan uang besar, dia mengembali, jadi dia nggak bisa mengembalikan uangnya itu, jadi hubungan sosialnya akan tidak baik-baik saja lah dengan terus dia bisa bunuh diri. Kenapa dia bisa bunuh diri? Karena dia merasa sudah terjerat dalam hutang itu kan, karena minjam dan juga perjudian ini nggak menghasilkan uang yang banyak, jadi dia kemana ya jalannya selanjutnya, jadi dia memutuskan untuk bunuh diri keluar dari Baik, berarti dapat saya simpulkan perjudian ini tidak hanya merugikan diri kita seperti psikis yang terganggu, ekonomi yang terganggu juga, menjadi keuangannya semakin menipis gitu, kayak misalnya bangkrut gitu kan karena perjudian. Juga merugikan orang tua kita ya kan, orang tua juga menjadi terbebani begitu. Baik, kita lanjutkan. Menurut teman-teman bagaimana solusi untuk perjudian ini? Ya, silakan. Jadi solusinya itu kayak kita melaporkan ke pihak yang wajib jika ada perjudian secara langsung. Jika itu perjudian online bisa melaporkan ke pihak aplikasi
Ada lagi Pak? Ya silakan saudari. Jadi solusinya itu penegak hukum harus tetap dalam melakukan tugasnya agar Yang perjudian ini tidak bisa dia kalau link-linknya tidak semakin banyak. Ya, silakan saudari Esther. menurut saya solusinya itu pembatasan akses ini itu tadi ya. Karena semua yang beredar itu berasal kayak bisa dibatasi oleh pihak pemerintah yaitu Kominfo. Silakan. Mungkin kesadaran masyarakat, karena perjudian ini hal yang tidak terjadi mungkin dari kesadaran masing-masing gitu. Berarti dapat saya simpulkan untuk perjudian ini lebih ke diri kita sendiri lagi ya kan, lebih ke diri kita untuk biar berwajib juga. Jadi kita juga dalam bermedia sosial harus lebih bijak lagi untuk tidak asal berchat link, untuk asal tidak mendownload aplikasi yang seperti perjudian online gitu. Baik, selanjutnya itu apa komitmen teman-teman tentang topik perjudian ini? Ya, silakan saudara Esther. Mungkin saya berkomitmen agar membatasi lah pertemanan. Misal saya udah berteman nih sama seperti itu, saya akan membatasi pertemanan agar saya tidak seperti dia atau gitu. Lagi, silakan. Itu tidak ikut dengan teman. Ya, Komitmen saya itu saya akan melindungi diri saya tidak akan ikut sama juga. Mungkin saya akan melindungi agar tidak tergiur dengan iming-iming yang 300 juta jadi 300.000 jadi 5 juta, karena kan masa seinstan gitu sih mendapatkan uang sama bekerja gitu. saya juga akan menambahkan komitmen dari saya. Mungkin tentang mengakses media sosial kita lebih teliti lagi, karena kan ini bukan tentang diri kita, ini juga tentang orang sekitar kita, lebih memilih teman agar tidak terikuti tentang perjudian ini. Begitu. Baik teman-teman, untuk topik keempat ini sudah selesai kita bahas. Sekarang akan dilanjutkan oleh PK membahas topik yang kelima, yaitu yang akan dibawakan oleh PK Esther. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan bimbingan kelompok kita. Pada topik kali ini kita membahas tentang perhubungan. Jadi menurut teman-teman, kenapa topik ini penting dibahas? Mengapa topik ini penting dibahas? Karena agar kita dapat mencegah atau agar kita dapat mengenali atau mencegah tentang pembulian ini begitu. Seperti misalnya siswa-siswa, di kalangan siswa-siswa agar mereka tidak terjerat dengan kasus pembulian ini, karena mereka sudah tahu mengenali bagaimana sih pembulian ini. Pembulian kadang kan berawal dari bercanda begitu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik. Mungkin kita membahas ini penting dibahas itu karena harus kita tahu gimana sih tipe-tipe pembulian itu, karena kan mungkin bisa dari percakapan, karena kan si pelaku ini dia cuma bercanda tapi korban ini merasa terbuli gitu. Baik, dapat disimpulkan kenapa kita perlu membahas topik ini. Yang pertama, agar kita dapat mencegah terjadinya pembulian. Menurut saya tambahan, karena kita akan nanti menjadi guru. Jadi kita harus aktif, harus paham untuk bagaimana anak-anak itu tidak dibully, atau kita juga paham supaya seorang anak itu tidak menjadi pembuli. Nah, kemudian kita jadi mengetahui tipe-tipe pembulian itu seperti apa. Selanjutnya itu apa faktor penyebab dari perundungan tadi atau pembulian tadi? Baik, saudara. Faktor penyebabnya itu mungkin yang pertama itu dari ekonomi kan. Jadi mungkin yang kena bully ini ekonominya rendah gitu. Jadi teman-teman di sekitarnya itu kayak ngejekin, misalnya sepatunya bolong, uang jajannya sedikit, dan cara berpakaiannya juga maksudnya bagaimana ya, tidak enak dipandang begitu.
Baik saudara Nina. Faktor penyebabnya itu bisa jadi karena kurangnya kasih sayang dari keluarga. Jadi dia itu melakukan perundungan agar dia bisa diperhatikan gitu oleh lingkungan, mencari perhatian. Ada lagi yang ingin menambahkan? Mungkin faktor penyebabnya itu karena seperti dia tuh terlalu introvert gitu, terlalu jadi pendiam, jadi dia tuh kayak dibully sama teman-temannya kan dia tuh selalu diam menyendiri di suatu tempat itu. Berarti dapat saya simpulkan itu yang tadi seperti bilang saya, karena ekonominya rendah jadi sering dibully, tidak selaras dengan teman-teman lainnya. Lalu kurang kasih sayang yang membuat dia caper cari perhatian kepada orang sekitarnya, yang kemudian itu dia introvert. Baiklah, yang selanjutnya itu apa dampak dari terjadinya pembulian atau perundungan ini? Saudara Poppy, mungkin si korban akan mentalnya akan rusak karena dibully. Karena kan mungkin dia akan merasa dirinya itu selalu nggak aman dimanapun, mungkin merasa tidak aman. Elina? Mungkin si korban akan karena dibully, si korban akan merasa ingin bunuh diri karena mentalnya itu tadi sudah rusak, dia dampaknya itu dari si pembuli dan korban ya. Untuk si korban mungkin dia akan dijauhi oleh teman-temannya atau mendapat sanksi dari guru di sekolahnya, seperti tidak diperbolehkan untuk sekolah atau seperti diskor gitu dari sekolahnya. Terus itu pasti juga akan ada hukuman dari kedua orang tuanya. Nah, untuk si korban ini psikisnya terganggu, seperti mulai menjauh dari lingkungan sekitar atau lebih tertutup begitu. Ada lagi? Saudara? Jadi dari bullying itu ada dampak fisik. Dalam beberapa kasus bullying mengakibatkan cedera fisik yang serius, baik secara langsung seperti pemukulan atau serangan fisik, maupun tidak langsung seperti sakit perut karena stres kronis. Baik, dapat saya simpulkan dampak dari pembulian atau perundungan ini mungkin mentalnya akan terganggu. Nah, dari terganggunya mental tadi dia akan merasa aku dulu tidak aja lah, aku nggak cocok kayaknya gitu. Kemudian itu untuk pelaku akan dijauhi. Memang bagus sih kalau dia dijauhi karena itu suatu perlakuan yang tidak baik, dan juga korban itu psikisnya akan terganggu atau seperti yang dibilang tadi mental akan terganggu. Kemudian perundungan ini juga atau pembulian ini banyak macam ya. Kalau seperti yang dibilang Herina tadi, itu pembulian secara fisik yang menyebabkan itu cedera apa segala macam, dan saya tambahin juga pembulian itu ada yang secara verbal. Itu dia berasal dari kata-kata aja, cuman dia udah nyakitin hati orang. Nah, yang selanjutnya itu lanjut kepada solusi. Menurut teman-teman, apa solusi yang dapat diberikan dari perundungan atau pembulian ini? Saudari Saidah? Untuk solusinya ini kelebihan pembuli ya. Mungkin solusinya itu dari orang tua, kayak lebih mengawasi anaknya begitu, lebih mengawasinya itu apa saja sih yang dilakukan anaknya, lebih banyak ngobrol dengan anaknya, menanyakan bagaimana dia di sekolah, bagaimana ke pelajarannya di sekolah. Dengan begitu kan mungkin anak ini akan lebih terbuka dan mungkin tidak akan melakukan hal-hal tentang pembulian atau perundungan kepada temannya. Ada yang ingin menambahkan? Solusinya itu anak juga atau siswa juga harus menjauhkan diri dari teman-teman si pembuli agar dia juga tidak ikut-ikutan menjadi seorang pembuli. Ya? Mungkin anak ini kan pembelajaran sekalian, jadi anak-anak harus kita harus menjaga perkataan kita, karena kan mungkin kita bisa saja membuli dari perkataan kita tidak sadar begitu membuli orang lain, karena mungkin kita merasa nggak mau bully nih, tapi yang kita ajak bicara ini merasa terbuli gitu.
Baiklah, dapat saya simpulkan solusi dari perundungan ini atau pemulihan ini mengawasi anak-anak saja supaya dia tidak terikut atau tidak menjadi seorang pembuli. Lalu mengawasi lalu menjauhi teman-teman yang pembuli tadi supaya kita juga tidak terikut-ikut. Kemudian menjaga perkataan supaya kita tidak menyakiti hati orang lain atau perasaan orang lain, karena kita kadang merasa kalau kita ngerasa itu kan biasa aja, tapi yang kita ucapkan tadi, yang kita lontarkan kepada seorang itu udah merasa sakit hati. Jadi kita di situ sudah seorang pembuli sebenarnya. Baik, kita lanjut dengan komitmen. Teman-teman bisa menyampaikan apa saja komitmen teman-teman setelah membahas dari topik ini. Ada kayak baik, saudara Soti. Saya akan menjaga perkataan saya akan, seperti saya sebelum berkata, saya akan berpikir dulu apakah perkataan saya untuk ambil laki-laki atau tidak. Baik, komitmen saya itu saya akan memilih teman saya, memilih teman yang baik untuk diajak berdiskusi, tidak melakukan perundungan,